Bab 1066 Gadis Kecil Pencuri. Southern Elf Lord, kata-katamu terlalu rendah hati. Karena aku juga peri era kuno, ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Selain itu hanya memicu jarum abadi era kuno. Bagi aku, hal seperti itu hanya sepotong kue dan tidak layak disebutkan. Peri kuno ini benar-benar muda. Umurnya hampir sama dengan Chu Feng, berada di awal 20-an. Namun, kultivasinya jauh lebih unggul dari Chu Feng. Dia sebenarnya peringkat 5 Martial Lord. Hal yang paling penting adalah bahwa meskipun dia juga peri era kuno, pakaian yang dia kenakan berbeda dari masa. Simbol khusus ada di pakaiannya. Simbol itu ditenun menggunakan sejenis tanaman khusus. Apalagi warna simbolnya sama dengan jubah hijau yang dia kenakan. Jadi, tidak mungkin bagi orang biasa untuk melihat perbedaannya. Namun, elf era kuno tahu tentang pentingnya simbol itu. Ini juga mengapa Tuan Peri Selatan sangat sopan terhadap pemuda ini. Namun, itu hanyalah salah satu alasannya. Adapun alasan lainnya, itu karena elf era kuno ini dengan nama Xian Kun adalah seorang jenius yang memiliki kemampuan untuk memicu jarum abadi era kuno. Apa yang dikatakan Lord Xian Kun benar. Namun, domain selatan kami tidak dapat memicu jarum abadi era kuno selama bertahun-tahun sekarang. Sejujurnya, kami telah mempermalukan nama peri kuno. Sekarang Lord Xian Kun telah datang. Jika kamu berhasil memicu jarum abadi era kuno, setidaknya aku akan bisa mengangkat kepalaku ketika menghadapi elf lord lain di majelis umum ras kita. Jadi, apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih kepada Tuan Xian Kun. Hadiah kecil ini hanyalah refleksi dari apresiasi aku. Aku berharap bahwa Lord Xian Kun akan menerimanya. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Lord Elf Selatan menyerahkan Cosmos Sack kepada elf era kuno dengan nama Xian Kun. Xian Kun menerima Cosmos Sack dan menampilkan senyum puas. Sambil meletakkan Cosmos Sack pergi, dia berkata dengan percaya diri, yakinlah, bahkan jarum abadi era emas-emas di kerajaan hampir dipicu olehku. Tidak perlu menyebutkan tentang jarum abadi zaman perak kuno yang kamu miliki di sini. Itu tentu saja. Southern Elf Lord juga mengangguk dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengalihkan pandangannya ke jarum abadi era kuno di kejauhan. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia benar-benar mengantisipasi jarum abadi era kuno untuk mengeluarkan petir hijau yang menutupi seluruh langit domain selatan sekali lagi. Oh, itu benar. Di mana sang putri? Apakah dia belum kembali? Tiba-tiba Xian Kun bertanya. Nyonya Putri berkata bahwa dia ingin secara pribadi merasakan apakah bunga abadi era kuno ada dan menolak untuk mengizinkan kita mengikutinya. Jadi, kita juga tidak tahu kemana dia pergi. Jawab Southern Elf Lord. Sang putri, bagaimanapun, masih sangat muda. Itu normal baginya untuk ingin bermain-main. Meskipun Immortal Pond akan dibuka sekarang dan banyak manusia dan binatang buas telah datang ke sini, aku percaya bahwa dengan sedikit kemampuan mereka, tidak satupun dari mereka yang bisa melukai sang putri. Hanya, dari hari ini hingga 3 hari kemudian adalah periode waktu di mana energi dari kolam abadi era kuno adalah yang terpadat. Bagi kita untuk membiarkan manusia dan binatang buas itu menikmatinya bersama kita, itu adalah tawaran yang bagus untuk mereka. Kata Xian Kun dengan cara yang agak tidak senang. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang ini. Bagaimanapun, ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Jika kita ingin menyalahkan siapapun, kita hanya bisa menyalahkannya bahwa King Xuantian ras manusia terlalu kuat. Dia tidak hanya mengalahkan leluhur kita, dia bahkan menyelamatkan ras kita. Dia adalah dermawan besar bagi peri kuno kita. Karena itu, sejak saat itu, setiap generasi raja kita yang berturut-turut akan mematuhi perjanjian yang dimiliki leluhur kita dengan King Xuantian. Kata Tuan Peri Selatan. Kami telah mengizinkan mereka untuk menikmatinya selama 10.000 tahun sekarang. Apakah ini tidak cukup? Di masa depan, ketika aku menjadi kaisar bela diri dan menjadi seorang jenderal yang hebat, aku pasti akan menyarankan kepada raja untuk berhenti membiarkan manusia dan binatang buas dari menikmati kolam abadi immortal era kuno kita lagi. Selain itu, aku juga akan secara pribadi merebut kembali kolam abadi era kuno yang ada di tangan manusia. Mengatakan sampai saat ini, kilatan keganasan sombong muncul di mata Xian Kun. Chu Feng dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang percakapan yang terjadi antara Tuan Elf Selatan dan Xian Kun. Ketika mereka selesai membangun rumah pembentukan roh, Chu Feng dan yang lainnya masuk ke dalamnya. Karena Tetua Gongsun memberitahu mereka bahwa kolam abadi era kuno adalah tempat yang sangat melelahkan, Chu Feng dan yang lainnya memutuskan untuk tidur lebih awal setelah masuk ke dalam rumah. Pada subuh keesokan harinya, Chu Feng terbangun oleh suara dering keras dari luar. Saat ketika Chu Feng keluar dari rumah pembentukan roh,
dia menemukan bahwa ada banyak rumah pembentukan roh yang didirikan di luar kolam abadi era kuno. Pada saat ini, orang-orang dari berbagai kelompok sedang berjalan keluar dari rumah-rumah pembentukan roh itu. Setelah sehari semalam, ada sekitar 4.000 orang yang melewati hutan itu. Mengingat tekanan hutan itu, jumlah ini cukup banyak. Itu karena ini setara dengan hampir setengah dari orang yang memasuki hutan mengelola untuk berhasil melewatinya. Namun, hal yang mengejutkan adalah bahwa di antara hampir 4.000 orang ini, hampir 2.000 adalah murid dari Biara Orion. Dengan kata lain, dari 3.000 murid Biara Orion, mayoritas dari mereka telah lulus uji coba hutan. Selain itu, mereka telah menduduki setengah dari orang-orang yang lulus uji coba hutan. Akhirnya dimulai. Pada saat ini, Tetua Gongsun juga berjalan keluar. Dia melihat ke arah di mana orang banyak berkumpul. Senyum di wajahnya tumbuh sedikit lebih padat. Lokasi itu adalah tempat asal bunyi dering. Itu juga tempat di mana semua orang telah berkumpul. Adapun suara dering, itu adalah sesuatu yang secara alami terdengar oleh peri kuno. Pada saat ini, mereka saat ini memberikan sesuatu kepada semua orang. Apa itu? Tanya Wang Wei dengan rasa ingin tahu. Sesuatu yang bagus. Mari kita pergi dan menerimanya. Tetua Gongsun pura-pura misterius. Dia tidak menjelaskan siapa mereka dan malah mulai memimpin kelompok di sana. Setelah tiba di sana, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa elf era kuno sebenarnya sangat murah hati. Sebelum kolam abadi era kuno terbuka, peri kuno telah menyiapkan beberapa obat untuk mereka. Dikatakan bahwa setelah minum obat ini, seseorang akan dapat menyerap energi di tambak abadi era kuno bahkan lebih baik untuk periode waktu tertentu. Meskipun dikatakan sebagai obat, sebenarnya lebih mirip makanan. Paling tidak, baunya sangat lezat. Karena fakta bahwa Immortal Pond era kuno hanya akan terbuka selama 3 hari, semua orang diberikan 3 pelet obat. Berhenti di sana. Gadis yang terkutuk, kembalikan obat-obatanku. Tepat pada saat Chu Feng dan yang lainnya memeriksa obat-obatan yang diberikan kepada mereka, teriakan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ada seorang gadis dengan cepat melintasi kerumunan dan dengan panik berlari ke arah mereka. Gadis ini memegang sesuatu di tangannya. Pada saat ini, dia mengisi mulutnya dengan barang-barang di tangannya. Chu Feng dan yang lainnya semua mengakui bahwa hal-hal itu adalah obat-obatan yang diberikan kepada mereka oleh peri kuno. Gadis sialan, aku akan melihat di mana kamu bisa lari. Gadis kecil itu awalnya ingin antar jemput melalui Chu Feng dan yang lainnya. Namun, tepat ketika dia mencapai Chu Feng dan yang lainnya, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul dan dengan erat meraih bahu gadis kecil itu, menariknya ke belakang. Ayo, kekuatan tiba-tiba menarik punggungnya membuat gadis kecil itu lengah. Dia berteriak ketakutan dengan suaranya yang terdengar manis. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya melihat bahwa orang yang menangkap bahu gadis kecil itu adalah seorang pemuda. Kultivasinya tidak lemah, menjadi peringkat 9 Martial Lord. Yang paling penting adalah pakaiannya. Itu jelas pakaian dari murid inti Biara Orion. Kembalilah kepadaku obat-obatanku. Pada saat ini, kemarahan tertulis di seluruh wajah murid itu. Dia memegang gadis kecil itu di lehernya dari belakang dan langsung mengangkatnya. Dia mengangkat telapak tangannya ke arah pakaian gadis kecil itu. Dia berencana untuk mencari tubuh gadis kecil itu. Wang Wei dan yang lainnya terkejut oleh adegan ini. Meskipun dia hanya seorang gadis kecil, dia tampaknya berusia sekitar 12 tahun berdasarkan penampilannya. Usia itu bisa dianggap sebagai hampir seorang wanita. Dengan demikian, tubuh gadis kecil itu, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, agak berkembang. Apalagi, gadis kecil ini memiliki rambut panjang, mata hitam pekat, dan kulit putih pucat selembut air. Dari pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia akan menjadi cantik begitu dia bertambah tua. Dengan demikian, terlepas dari jenis kejahatan apa yang telah dilakukan gadis kecil, masih belum pantas bagi murid Biara Orion ini untuk secara terbuka mencari tubuhnya. Berhenti. Tepat pada saat ketika tangan pria itu hendak memasuki pakaian gadis kecil itu, Chu Feng bertindak. Dia meraih tangan pria itu, mencegah perilakunya yang terlalu berlebihan. Bab 1067 Aku tidak memberitahu kamu. Lepaskan tanganku. Bisnis aku bukanlah sesuatu yang dapat kamu campur tangan. Melihat bahwa sebenarnya ada seseorang yang memutuskan untuk menghentikannya, dan orang itu adalah murid hutan Cianwood Selatan di atas itu. Ekspresi tidak senang muncul di wajah marah dari Biara Orion itu. Murid, dia melambaikan tangannya dan mencoba melepaskan tangan Chu Feng. Namun, lengan Chu Feng sekuat baja. Meskipun murid Biara Orion itu menggunakan kekuatan yang sangat besar, dia tidak dapat melepaskan tangan Chu Feng. Lepaskan dia. Chu Feng berbicara dengan suara tenang.
Namun, ada sedikit deterensi dalam suaranya. Selain itu, pada saat ini, Chu Feng sudah mulai sedikit meningkatkan kekuatan genggaman tangannya yang memberi tekanan besar pada pergelangan tangan murid biara Orion itu. Dia bahkan merasakan sensasi bahwa pergelangan tangannya hampir putus. Kamu, melihat situasinya tidak baik, meskipun murid biara Orion tidak mau, dia masih buru-buru melepaskan gadis kecil itu. Itu karena banyak orang berkumpul di sini. Sebagai murid inti dari biara Orion, dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan orang banyak. Melihat ini, gadis kecil itu buru-buru lari dari murid biara Orion dan bersembunyi di belakang Chu Feng. Dia dengan erat meraih pakaian Chu Feng dengan tangan kecilnya. Seolah-olah dia telah meraih penyelamatnya. Penampilannya yang pemalu benar-benar menyenangkan. Apakah kamu kenal gadis ini? Tiba-tiba, seseorang bertanya. Bukan pria yang menangkap gadis kecil itu. Namun, orang ini juga seorang murid dari biara Orion. Ada banyak orang dari biara Orion. Pada saat ini, hampir semua orang di sekitarnya berasal dari biara Orion. Selain itu, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua menatap Chu Feng dengan tatapan yang tidak sopan. Tidak sama sekali, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa menindas lawan-lawannya, Chu Feng masih setenang biasanya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Jika kamu tidak mengenalnya, lalu mengapa kamu ikut campur dalam bisnis kami? Teriak seorang murid lain dari biara Orion. Terlebih lagi, pada saat ini, semakin banyak murid dari biara Orion datang. Menilai dari penampilan mereka, sepertinya mereka mencoba membanjiri Chu Feng dengan penindasan mereka. Apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Setelah mendengar suara ini, para murid dari biara Orion segera minggir. Pada saat ini, Chu Feng dan yang lainnya melihat seorang pria muda yang cantik dan elegan berjalan dari kerumunan. Ketika orang ini muncul, orang-orang di biara Orion semua menunjukkan ekspresi hormat. Orang bisa mengatakan bahwa identitas orang ini jelas luar biasa. Adapun orang ini, dia adalah seseorang yang pernah dilihat Chu Feng dan yang lainnya, salah satu murid jenius paling terkemuka tahun ini dari biara Orion, Yuan King. Brother Yuan King, gadis itu mencuri obat-obatan yang diserahkan kepada aku oleh peri kuno. Aku berencana untuk merebutnya kembali dari dia, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa murid hutan Cianwood Selatan ini memutuskan untuk melindungi gadis itu tanpa alasan sama sekali. Melihat penampilan Yuan King, murid yang obat peletnya dicuri dengan buru-buru mengeluh kepada Yuan King. Oh, mendengar apa yang terjadi, Yuan King mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Pandangannya mengandung perasaan tidak senang yang jelas. Ini hanyalah pelet obat. Aku akan memberikan milik aku kepada kamu. Jadi berhentilah mempersulit seorang gadis kecil. Chu Feng tahu bahwa pelet obat telah ditelan oleh gadis kecil itu. Karena itu, ia langsung melemparkan 3 pelet obat ke tangannya. Setelah melihat pelet obat di tangan Chu Feng, mata murid itu bersinar. Dia mengulurkan tangannya dan menerima pelet obat itu. Namun, siapa yang akan berpikir itu? Tepat pada saat ini, Yuan King tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menghentikan gerakannya. Dia kemudian berkata kepada Chu Feng, kamu berpikir bahwa kami akan membiarkan semuanya terjadi setelah kamu mengembalikan apa yang dicuri dari kami? Jika segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan mudah, apakah hukum negeri itu akan ada lagi? Apa yang kamu inginkan? Melihat bahwa mereka tidak mau mengampuni, jejak ketidaksenangan melintas di mata Chu Feng. Meskipun Yuan King ini mungkin jenius bagi yang lain, dia bukan orang yang spesial di mata Chu Feng. Apa yang aku inginkan? Kamu adalah pencuri di sini. Namun kamu bertingkah seperti kamu di sebelah kanan? Betul, kamu sedang melindungi seorang pencuri, namun kamu berani bertindak begitu keras kepala? Apakah kamu menganggap biara Orion kami sebagai benteng piton hitam? Kami bukan kekuatan yang akan memungkinkan kamu menggertak kami seperti yang kamu inginkan? Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berani berbicara kembali, para murid dari biara Orion semua menunjukkan ekspresi marah. Bahkan ada beberapa yang sudah mengungkap niat membunuh mereka terhadap Chu Feng. Teman kecil Yuan King, aku adalah hukuman tetua hutan selatan Cianwood Gongsun Kuo. Bagaimanapun, dia adalah seorang anak. Bahkan jika dia mencuri obat-obatan kamu, itu pasti dilakukan tanpa sengaja. Bagaimana kalau memberikan wajah tua ini ke sini dan membiarkannya pergi? Bagaimana menurut kamu? Melihat bahwa situasinya menjadi buruk, tetua Gongsun buru-buru berdiri. Karena bahkan seorang tetua sepertimu telah berbicara, aku pasti akan memberimu wajah. Namun, tetua, kamu tidak berhubungan dengan gadis ini, mengapa kamu begitu peduli dengan masalah ini? Seseorang yang berpengalaman seperti diri kamu sendiri harus tahu bahwa yang terbaik adalah tidak ikut campur dalam bisnis orang lain.
Kamu pasti tidak harus membawa malapetaka pada diri kamu karena kepahlawanan bodoh belaka. Setelah Yuan King mengatakan kata-kata itu, ia berbalik dan pergi. Melihat ini, murid Orion Monasteri itu segera mengambil pelet obat dari tangan Chu Feng. Kemudian, murid-murid biara Orion dengan dingin mendengus dan memberi Chu Feng pandangan marah sebelum berbalik untuk pergi. Setelah orang-orang dari biara Orion pergi, Tetua Gongsun menghela napas panjang lega. Kemudian, dengan ekspresi khawatir, dia melihat ke Chu Feng dan berkata, "Chu Feng, aku khawatir kamu telah membuat masalah pada dirimu sendiri. Orang-orang dari biara Orion tidak boleh dianggap enteng. Meskipun mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kamu di sini karena ada pencegahan peri kuno, tetapi begitu kamu meninggalkan tempat ini, mereka akan berani melakukan apa saja. Terutama kamu, di masa depan, kamu akan memasuki Gunung Cianwood sebagai murid. Pada saat itu, mereka pasti akan mengarahkan ujung tombak mereka ke arah kalian semua." Menambahkan betapa kuatnya biara Orion di Gunung Cianwood, jika mereka benar-benar menyembunyikan niat jahat untukmu, maka hari-harimu di Gunung Cianwood mungkin menjadi sulit. Tetua Gongsun, apakah Gunung Cianwood memungkinkan murid-murid mereka untuk bertarung sesuka hati? Tanya Chu Feng. Tentu saja mereka tidak akan mengizinkannya. Namun, semua orang tahu bahwa para murid Gunung Cianwood akan bersaing satu sama lain secara terbuka atau diam-diam. Persaingan di antara para murid inti bahkan lebih berbeda. Karena itu, kadang-kadang Gunung Cianwood juga akan menutup mata terhadap apa yang mungkin terjadi. Kata Tetua Gongsun. Selama mereka tidak berani bertindak di tempat terbuka, semuanya akan baik-baik saja. Selain itu, jika mereka benar-benar menolak untuk membiarkan masalah kecil seperti itu pergi, aku akan membiarkan mereka tahu bahwa aku, Chu Feng, tidak mudah diintimidasi. Meskipun dia tahu bahwa tindakannya sebelumnya mungkin telah menciptakan musuh besar untuk dirinya sendiri, Chu Feng tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut di wajahnya. Mendesah. Aku berharap itu menjadi masalahnya. Namun, meskipun hutan Cianwood Selatan kami telah menurun selama bertahun-tahun, kami masih memiliki beberapa koneksi di Gunung Cianwood. Jika mereka benar-benar berencana untuk menyakiti kamu, mereka akan, paling banyak, hanya akan dapat membuat hal-hal sulit bagi kamu dan tidak dapat membawa bahaya bagi kehidupan kamu. Kata Tetua Gongsun. Kemana gadis kecil itu pergi? Tiba-tiba, Tetua Gongsun melihat ke belakang Chu Feng dan berkata dengan kaget. Apa? Mendengar kata-kata itu, murid Chu Feng tiba-tiba menyusut. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia terkejut menemukan bahwa gadis kecil yang bersembunyi di belakangnya telah menghilang. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menyadari hilangnya gadis itu sedikitpun. "Hei, siapa namamu?" Tepat pada saat ini, suara muda dan manis terdengar dari tempat yang tidak jauh. Memalingkan pandangannya untuk melihat, itu adalah gadis kecil itu. Selain itu, pada saat ini, gadis kecil itu memegang tangannya di belakang dan berjalan ke arah Chu Feng. "Heh, namaku Chu Feng, siapa namamu?" Chu Feng membungkuk dan bertanya sambil tersenyum. "Oh, jadi namamu, Chu Feng? Sangat baik, Chu Feng, terima kasih telah membantu aku. Anggap ini sebagai terima kasih." Gadis kecil itu memasukkan kosmosak ke tangan Chu Feng. Setelah memeriksa barang-barang di dalam kosmosak, mata Chu Feng bersinar. Ketika dia berhasil bereaksi, dia menemukan bahwa gadis kecil itu sedang berjalan menuju kerumunan dengan tangannya di belakang. "Hei, nona kecil, kamu belum memberitahuku namamu." Melihat ini, Chu Feng bertanya dengan senyum di wajahnya. Mendengar pertanyaan Chu Feng, gadis kecil itu berbalik dan memperlihatkan senyum manis dan sedikit nakal. Dia berkata, "Aku tidak memberitahumu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, gadis kecil itu berbalik dan melompat ke kerumunan. Menilai dari penampilannya, dia tampak dalam suasana hati yang baik. Bab 1068 memasuki kolam abadi. Gadis ini, tampaknya dia tidak sesederhana itu. Melihat pandangan belakang gadis kecil itu ketika dia pergi, kejutan ditulis di seluruh wajah Tetua Gongsun. Betul, gadis kecil itu, usianya sangat muda namun ia mampu mencuri obat-obatan dari Lord Martial peringkat 9. Itu sudah abnormal. Kemudian, dia tiba-tiba pergi tanpa ada dari kita yang mendeteksinya. Itu sungguh luar biasa. Ini lebih dari luar biasa, bahkan bisa dikatakan mistis. Tanpa menyebutkan dari mana dia berasal, dengan usianya, dia seharusnya hanya memulai budidaya bela diri. Bagaimana dia bisa berhasil melewati uji coba hutan? Sebenarnya, bukan hanya Tetua Gongsun terkejut, Wang Wei dan para murid lainnya juga terkejut. Itu karena, pada titik ini, selama seseorang tidak bodoh, mereka akan menyadari bahwa gadis kecil itu luar biasa dan jelas bukan anak biasa. "Saudara junior Chu Feng, apa yang gadis kecil itu berikan padamu?"
Setelah menyatakan keterkejutan dan keterkejutan mereka, Wang Wei dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka ke arah Cosmos Sack di tangan Chu Feng. Mereka sangat ingin tahu apa yang ada di dalam Cosmos Sack. Tetua Gongsun, apakah kamu tahu apakah akan ada efek samping jika kita mengambil banyak pelet obat yang diberikan kepada kita oleh peri kuno? Chu Feng tidak menanggapi keingintahuan semua orang. Sebaliknya, dia menoleh ke Tetua Gongsun dan bertanya, efek samping? Tentu saja tidak. Dikatakan bahwa semakin banyak obat yang dibutuhkan, semakin bermanfaat manfaatnya. Bagaimana mungkin itu memiliki efek samping? Dulu ketika aku masih muda, pernah ada kekuatan cabang Qianwood Mountain yang, dengan tujuan membudidayakan salah satu murid mereka yang luar biasa. Memerintahkan semua murid mereka untuk menyerahkan pelet obat mereka kepada murid yang akan digunakan. Murid itu akhirnya mendapatkan panen besar dan langsung mencapai terobosan di kolam abadi era kuno, kata Tetua Gongsun. Dalam hal ini, aku lega. Chu Feng ringan tersenyum. Dia kemudian melemparkan karung kosmos di tangannya ke Wang Wei dan berkata, kakak perempuan Wang Wei, membagikannya kepada semua orang. 30 pelet per orang. Apa? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Wei pertama kali terkejut. Tapi ketika dia memeriksa Cosmos Sack yang diberikan kepadanya oleh Chu Feng, dia menjadi sangat terkejut. Ternyata karung kosmos dipenuhi dengan pelet obat yang diberikan kepada mereka oleh peri kuno. Selain itu, jumlahnya sangat besar, ada hampir 1000 pelet obat. Sementara dia terkejut, Wang Wei masih menjaga ketenangannya dan mulai secara diam-diam mendistribusikan pelet obat kepada semua orang. Setiap kali seorang murid memperoleh distribusi pelet obat, ekspresi mereka dipenuhi dengan kejutan ekstrim sebelum diganti dengan ekstasi. Setelah kejutan menyenangkan mereka berlalu, mereka melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Selain itu, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa iri dan kekaguman. Sebelumnya, ketika Chu Feng bertindak untuk menyelamatkan gadis kecil itu, mereka bingung mengapa dia melakukan itu. Lagi pula, lawannya adalah seseorang dari biara Orion. Namun sekarang, mereka mulai merasa iri dan kagum pada Chu Feng. Itu karena hasil ini telah menunjukkan kepada mereka bahwa gadis kecil yang diselamatkan Chu Feng sangat luar biasa. Memang, untuk tujuan menyelamatkan gadis kecil itu, Chu Feng menyinggung biara Orion. Namun, itu juga karena dia menyelamatkan gadis kecil itulah Chu Feng bertemu dengan orang penting. Berdasarkan apa yang ditampilkan gadis kecil itu, hanya surga yang tahu karakter kuat atau kekuatan apa yang ada di belakangnya. Namun, mereka semua merasa bahwa apapun yang berdiri di belakangnya, itu akan jauh lebih kuat daripada biara Orion. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memelihara seorang gadis kecil yang luar biasa? Dan sekarang, Chu Feng telah menjadi dermawan gadis kecil ini. Bagaimana mungkin mereka tidak iri padanya? Dihadapi dengan tatapan iri dan kekaguman dari para murid, Chu Feng sangat nyaman. Saat itu, dia hanya menyelamatkan gadis kecil itu karena dia tidak tahan melihat dia diintimidasi seperti itu. Dia tidak terlalu memikirkannya. Bahkan sekarang, setelah dia tahu betapa luar biasanya gadis kecil itu, Chu Feng masih tidak punya pikiran untuk mendapatkan manfaat darinya. Itu karena apa yang telah dia lakukan sebelumnya tidak lebih dari sedikit usaha. Pelet obat yang diberikan gadis kecil ini lebih dari cukup untuk mengimbangi Chu Feng. Dengan demikian, dalam hati Chu Feng, mereka sudah genap. Setelah Wang Wei selesai membagikan pelet obat, masih ada sedikit yang tersisa. Chu Feng menyimpan sebagian untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada Tetua Gongsun. Tetua Gongsun telah mencapai peringkat 8 Martial King sejak lama. Namun, dia tidak mampu menembus peringkat 9 Raja Bela Diri untuk waktu yang sangat lama. Itu semua karena dia tidak dapat mencapai sedikit pemahaman antara peringkat 8 dan peringkat 9 Martial King untuk menerobos. Kolam abadi era kuno juga dikenal sebagai tanah suci untuk penanaman dan berisi banyak wawasan bagi para pembudidaya. Dengan demikian, karena Tetua Gongsun telah datang ke kolam abadi era kuno, itu akan sangat bermanfaat baginya dan bahkan mungkin memungkinkannya untuk mendapatkan wawasan untuk menerobos ke peringkat 9 Raja Bela Diri. Tetua Gongsun juga sadar tentang masalah ini. Dengan demikian, dia tidak menolak niat baik Chu Feng. Hanya, di samping rasa terima kasih, dia bersukacita di dalam hatinya. Dia bersukacita fakta bahwa ketika dia dipaksa kembali oleh Han Qingyu, dia memilih untuk melindungi Chu Feng. Seperti yang dia tahu sekarang, anak muda di hadapannya layak melakukan itu. Ini terbuka. Pembentukan roh yang menyegel kolam abadi era kuno telah dibuka. Kita bisa masuk ke dalam Immortal Pond era kuno untuk berlatih sekarang. Tiba-tiba, antusiasme seluruh orang banyak muncul. Banyak orang bahkan mulai bersorak, memalingkan pandangan mereka untuk melihat, memang ada riak di arah Immortal Pond era kuno.
Di bawah riak itu ada celah. Jelas, itu seharusnya menjadi pintu masuk ke kolam abadi era kuno. Formasi roh pemeteraian memang dibuka. Namun, itu hanya membuka pintu masuk. Namun, bagaimanapun, mereka sekarang dapat benar-benar masuk ke kolam abadi era kuno. Setelah pembentukan roh dibuka, orang-orang bergegas ke pintu masuk. Lagi pula, mereka hanya diizinkan untuk berlatih di kolam abadi era kuno selama 3 hari. Bagi mereka, 3 hari ini bisa dikatakan sangat sulit untuk didapatkan. Jadi, mereka secara alami harus menghitung setiap detik dan tidak membuang waktu sedikitpun. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng dan yang lainnya juga berjalan ke kolam abadi era kuno. Setelah masuk ke Immortal Pond era kuno, Chu Feng menemukan bahwa sementara Immortal Pond era kuno itu besar, itu tidak terlalu dalam. Atau, paling tidak, wilayah luar dari kolam abadi era kuno tidak dalam. Selain itu, sementara air Immortal Pond era kuno berwarna-warni dan sangat indah, itu juga sangat jernih. Orang bisa melihat dasar kolam melalui air. Tidak ada makhluk hidup atau tanaman di dasar kolam. Yang ada hanyalah batu-batu yang muncul seperti batu giok dan mutiara, membawa penampilan yang bahkan lebih indah ke kolam abadi era kuno ini. Ini benar-benar tempat yang menakjubkan. Meskipun lokasi Chu Feng dan yang lainnya berada di hanyalah pinggiran dari kolam abadi era kuno, Chu Feng sudah bisa merasakan jenis energi alami khusus. Energi alam semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan sebelumnya dari benda-benda misterius dan keanehan alami. Namun, energi alami di tempat ini sangat lembut dan tidak mengamuk sama sekali. Karena itu, semua orang bisa berlatih di tempat ini dan menyerap energi alami itu. Saudara junior Chu Feng, pelet obat benar-benar berguna. Setelah meminumnya, aku bisa merasakan kekuatan khusus di dalam kolam abadi era kuno. Cepat, coba juga. Ini benar-benar terlalu ajaib, kata Wang Wei kepada Chu Feng dengan sukacita yang tertulis di seluruh wajahnya. Kakak senior Wang Wei, mungkinkah kamu tidak dapat merasakan kekuatan khusus tempat ini sebelum mengambil pelet obat? Tanya Chu Feng. Itu benar, sebelum mengambil pelet obat, aku tidak bisa merasakan apapun. Namun, setelah mengambil pelet obat, aku merasakan beberapa perbedaan. Wang Wei mengangguk. Namun, matanya yang besar tiba-tiba bersinar. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Terkejut, dia bertanya, Saudara junior Chu Feng, mungkinkah kamu bisa merasakan kekuatan tempat ini bahkan tanpa mengambil pelet obat? Bab 1069 Harapan, Keinginan. Tidak, dihadapi dengan pertanyaan Wang Wei, Chu Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya padanya. Bukannya dia ingin menyembunyikannya dengan sengaja, itu karena dia tidak ingin melukai harga dirinya. Terkadang, benar-benar ada kesenjangan yang sangat besar antara bakat. Misalnya, tidak semua orang memiliki kepekaan Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa kolam abadi era kuno yang menurutnya seharusnya agak berbeda secara intrinsik dengan yang dimiliki Wang Wei dan yang lainnya. Chu Feng telah merasakan energi alami dengan kekuatannya sendiri sedangkan Wang Wei dan yang lainnya telah menggunakan bantuan bahan asing, pelet obat, untuk merasakan energi alami. Selain itu, apa yang dia rasakan kemungkinan tidak sedalam dan sejelas apa yang dirasakan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng juga berpura-pura tidak merasakan apa-apa dan menelan sebagian pelet obat. Meskipun dia merasakan sedikit perubahan, itu tidak berpengaruh besar. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa pelet obat ini kemungkinan mampu meningkatkan sensitivitas seseorang untuk sementara sehingga mereka bisa merasakan hal-hal di dalam kolam abadi era kuno untuk membantu mereka dalam pelatihan. Adapun alasan mengapa efek pelet obat ini sangat kecil untuk Chu Feng. Kemungkinan besar berarti bahwa kepekaan Chu Feng sudah sangat tinggi dan tidak membutuhkan pelet obat ini untuk meningkatkan sensitivitasnya. Bahkan jika dia menggunakannya, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak hasil dari mereka. Pelet obatku hilang, apa yang sedang terjadi? Aku bersumpah telah menempatkan mereka di dalam kosmos Saku, kenapa aku tidak bisa menemukannya lagi? Ah iya, pelet obatku juga hilang. Apakah kamu sedang bercanda? Milik aku juga hilang. Siapa yang mengambil pelet obat aku? Tepat pada saat ini, banyak orang di sekitarnya mulai berteriak panik. Setelah memeriksa, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa setidaknya ada 300 orang yang kehilangan pelet obat mereka. Selain itu, mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka semua adalah murid dari Biara Orion. Selanjutnya, mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang telah mengepung Chu Feng dan berusaha menindasnya lebih awal. Pada saat ini, sudut bibir Chu Feng sedikit terangkat. Itu karena dia mengingat hampir 1000 pelet obat yang diberikan kepadanya oleh gadis kecil itu dan sepertinya telah menyadari sesuatu. Dibandingkan dengan Chu Feng, murid-murid lain dari hutan Cianwood Selatan tidak dapat menahan diri dan mulai tertawa.
Selain itu, tawa mereka sangat keji. Khawatir tawa keji mereka akan ditemukan oleh orang-orang di biara Orion tetapi masih tidak dapat menahan diri. Para murid hutan Cianwood Selatan mulai menggunakan tangan mereka untuk menutupi mulut mereka. Namun, ini hanya membuat mereka tampak lebih keji. Sebenarnya, ini tidak bisa disalahkan pada mereka. Itu karena bahkan tetua Gongsun, seorang senior yang telah hidup lebih dari 200 tahun, tertawa pada saat ini. Adapun alasan mengapa mereka tertawa begitu bahagia, itu karena mereka semua merasa bahwa karma telah memukul orang-orang dari biara Orion. Ayo pergi, jangan tinggal di tempat ini lagi. Mari kita pergi ke pusat kolam abadi era kuno. Itu adalah pintu masuk ke wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno dan juga tempat dengan konsentrasi energi terpadat. Jika kamu semua ingin berlatih, tempat itu akan menjadi tempat terbaik untuk itu. Tiba-tiba, tetua Gongsun memanggil perhatian para murid. Setelah mendengar apa yang dikatakan tetua Gongsun, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa, pada saat ini, selain mereka dan para murid dari biara Orion yang telah kehilangan pelet obat, mayoritas kerumunan bergerak menuju pusat era kuno. Tambak abadi. Melihat ini, Chu Feng dan yang lainnya tidak ragu dan mulai mengikuti tetua Gongsun menuju pusat dengan kecepatan cepat. Semua orang berjalan di atas air. Tidak ada yang memilih untuk terbang. Itu karena ada energi khusus di Immortal Pond. Energi itu adalah hal-hal yang mereka inginkan. Jadi bagaimana mungkin mereka rela meninggalkan kolam abadi dan terbang? Semakin jauh mereka pergi, Chu Feng menemukan bahwa air menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Meskipun airnya sangat jernih, dasar kolam mulai menjadi tidak terlihat. Setelah mereka tiba di daerah tengah, ketika mereka melihat ke bawah, apa yang mereka lihat sebenarnya gelap gulita. Tampaknya apa yang ada di bawah mereka adalah lubang tanpa dasar. Satu pandangan sekilas ke lubang itu akan memberikan satu menggigil. Namun, meskipun ini masalahnya, orang masih berenang menuju wilayah tengah. Tak satu pun dari mereka terjun ke dalam air, mereka hanya berenang dan mengambang di permukaan air. Chu Feng dan yang lainnya juga telah tiba di tempat ini. Meskipun mereka masih bergerak di dalam air, mereka juga dapat merasakan bahwa energi khusus di wilayah ini berkali-kali lebih padat. Namun, Chu Feng juga bisa merasakan bahwa energi padat mengalir keluar dari bawah. Dengan kata lain, energi padat berasal dari jurang maut. Itu juga merupakan daerah yang disebut sebagai terdalam dari kolam abadi era kuno. Pada saat semua orang menikmati sensasi luar biasa yang ditimbulkan oleh pusat tambak abadi era kuno, Chu Feng menatap jarum abadi era kuno kolosal yang menyebar dari kedalaman tambak abadi era kuno dan meluas sepanjang jalan. Ke dalam kabut putih tak terbatas di atas. Dari tempat dia sebelumnya, jarum abadi era kuno ini benar-benar tampak seperti jarum. Namun, setelah melihatnya dari dekat, menyebutnya jarum benar-benar tidak menguntungkan. Jarum abadi era kuno ini sangat besar. Diameternya lebih dari 100 meter. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diciptakan manusia. Meskipun Chu Feng tidak dapat menggunakan kekuatan rohnya, tetapi hanya melihatnya dengan matanya, dia bisa mengatakan bahwa jarum abadi era kuno ini adalah barang yang tidak bisa dihancurkan. Selain itu, jarum abadi era kuno dipenuhi dengan ukiran simbol dan rune. Mereka adalah hal-hal yang bahkan Chu Feng tidak dapat menguraikan. Kemungkinan, mereka diukir pada jarum abadi era kuno selama era kuno. Rumble. Tidak lama setelah orang-orang mulai berlatih di pusat Immortal Pond era kuno, gemuruh samar terdengar dari cakrawala di sisi lain dari Immortal Pond era kuno. Mengangkat kepala mereka untuk melihat, Chu Feng dan yang lainnya menemukan bahwa item seperti bunga lotus terbang ke arah mereka. Meskipun penampilan item ini seperti lotus, ukurannya sangat besar. Tepatnya, itu tampak lebih seperti jenis kapal perang khusus. Sekitar 600 elf era kuno berdiri di atas kapal perang bunga lotus. Seperti peri era kuno lainnya, mereka semua mengenakan jubah tanaman hijau. Tidak mungkin bagi seseorang untuk melihat penampilan wajah mereka, menentukan jenis skill 4 meter 1N atau kekuatan mereka. Namun, ada dua sosok yang berdiri di depan sebagian besar wilayah kapal perang. Selain itu, salah satu dari dua tokoh itu benar-benar berbicara dengan suara yang sudah tua namun kuat. Lokasi tempat kamu berada sekarang adalah pintu masuk ke kedalaman kolam abadi era kuno. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kekuatan dalam kedalaman kolam abadi era kuno akan mulai mengalir keluar. Pada saat itu, lokasi tempat kamu semua berada sekarang adalah lokasi energi terpadat di kolam abadi era kuno. Namun, itu juga akan menjadi lokasi paling berbahaya. Jika kamu ingin hidup, maka yang terbaik bagi kamu adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Namun, jika ada di antara kamu yang ingin menantang kekuatan Immortal Pond era kuno untuk mendapatkan panen yang lebih baik,
maka teruslah tinggal di sini. Namun, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian semua bahwa aliran kekuatan immortal Pon era kuno sangat dahsyat. Di masa lalu, ada orang yang tidak dapat menahannya dan akhirnya mati di tempat. Jadi, aku menyarankan kamu semua untuk menilai kemampuan kamu sendiri dan bertindak sesuai dengan itu. Kamu pasti tidak harus kehilangan nyawa kamu demi mencoba bertindak berani untuk sesaat. Setelah elf zaman kuno itu mengucapkan kata-kata itu, mayoritas orang mulai dengan panik berenang menjauh dari pusat kolam immortal era kuno. Mereka berusaha untuk meninggalkan wilayah ini secepat mungkin. Dalam sekejap, di wilayah ini yang sebelumnya memiliki hampir 4.000 orang, hanya beberapa ratus orang yang tersisa. Saudara junior Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk menantang wilayah terdalam dari era abadi immortal ini? Melihat bahwa Chu Feng tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi, Wang Wei bertanya dengan cemas. Karena aku datang ke sini, jika aku tidak mencobanya, aku akan menyesal setelah itu, kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Namun, seseorang bisa mengatakan tekadnya. Chu Feng, meminjam kata-kata yang diucapkan oleh elf era kuno itu, kamu harus menilai kemampuanmu dan bertindak sesuai itu, kamu pasti tidak harus berusaha bertindak berani. Melihat tekad Chu Feng, Tetua Gongsun menasihati. Tetua, tolong yakinlah, Chu Feng ini tahu tentang bagaimana bertindak dengan tepat, kata Chu Feng. Melihat penampilan percaya diri Chu Feng, Tetua Gongsun tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berbalik ke Wang Wei dan yang lainnya, melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Sementara Chu Feng bisa mencoba menantang tempat ini, aku khawatir kalian semua tidak akan bisa. Setelah mengatakan itu, Tetua Gongsun mulai berenang menuju wilayah luar. Karena bahkan Tetua Gongsun mengatakan hal seperti itu, secara alami tidak cocok untuk Wang Wei dan yang lainnya untuk terus tinggal di sini. Setelah melirik Chu Feng, mereka juga mulai berenang menjauh. Dalam hati mereka tahu betul. Persis seperti yang dikatakan Tetua Gongsun, sementara Chu Feng mampu menantang tempat ini, mereka tidak mampu. Dengan demikian, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk terus tinggal di sini dan telah menempatkan semua harapan mereka pada Chu Feng. Meskipun mereka agak khawatir, mereka juga berharap bahwa Chu Feng akan mampu menahan tekanan tempat ini dan memenangkan kehormatan untuk hutan Qianwood Selatan. Itu karena Chu Feng saat ini sudah tidak lagi hanya harapan si Kong Zixing, sebaliknya, dia telah menjadi harapan semua orang di hutan Qianwood Selatan. Bab 1070 Tekanan yang menakutkan. Lihat ke sana, bukankah itu bocah dari hutan Qianwood Selatan? Dia benar-benar memiliki keberanian untuk menantang wilayah terdalam Immortal Pond di era kuno. Dalam sekejap, sejumlah besar orang telah meninggalkan pusat Immortal Pond era kuno, yang membuatnya sehingga akan jauh lebih mudah untuk mengenali orang-orang yang tersisa. Ketika seorang murid dari biara Orion menemukan bahwa Chu Feng telah tinggal, dia segera mulai mengejek dan mengejek Chu Feng. Terlepas dari sikap seperti apa yang ditunjukkan oleh para tetua kepada hutan Qianwood Selatan, para murid ini telah memandang rendah hutan Qianwood Selatan dari lubuk hati mereka. Hinaan semacam ini mengakar dalam. Selain itu, Chu Feng memiliki pertempuran kecil dengan mereka sebelumnya. Dengan demikian, mereka pasti tidak akan membiarkan kesempatan untuk mengejek Chu Feng berlalu. Ini benar-benar seorang murid dari hutan Qianwood Selatan. Dia tampaknya adalah orang yang telah menghina kepala Black Piton Stronghold. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang dari hutan Qianwood Selatan berani menantang tempat ini. Murid ini tampaknya luar biasa. Orang-orang dari biara Orion sengaja berteriak dengan suara sangat keras ketika mereka menemukan Chu Feng. Dengan demikian, ini menyebabkan perhatian orang lain. Hanya, ketika mereka menemukan Chu Feng, mereka tidak bertindak sama dengan yang dari biara Orion. Alih-alih mengejeknya, mereka justru menantikan penampilannya. Itu karena sejak masalah dengan Black Piton Stronghold, mereka telah memandang Chu Feng dengan rasa hormat yang sama sekali baru dan merasa bahwa dia adalah murid yang luar biasa. Selain itu, pertempuran dengan biara Orion sebelumnya serta keputusannya untuk tinggal di sini untuk menantang lokasi ini telah membawa kesan dan harapan yang lebih baik dari kerumunan di sekitarnya. Mereka tidak memandang rendah atau membenci Chu Feng sedikit pun. Wos, tepat pada saat ini, dari kapal perang Bunga Lotus, sosok yang berdiri di samping pria tua yang berbicara sebelumnya tiba-tiba melompat keluar dari kapal perang dan mendarat ke kolam immortal era kuno. Wos, 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 wos. Setelah itu, 600 tokoh di atas kapal perang mulai melompat darinya dan mendarat di kolam abadi era kuno secara berturut-turut. Kecepatan jatuh mereka sangat cepat. Namun, mereka tidak membawa percikan air ketika mereka mendarat di dalamnya. Seolah-olah mereka adalah satu dengan air Immortal Pond era kuno untuk memulai. Lembut namun indah,
tampilan mereka telah membuat kagum dan berseru dari kerumunan. Pada saat ini, hanya satu sosok yang tersisa di kapal perang. Orang tua itu yang berbicara sebelumnya. Dia tidak melompat ke air. Sebaliknya, dia melihat ke kerumunan di bawah ini dan berkata, "Aku tahu bahwa masalah yang berkaitan dengan jarum abadi era kuno diketahui di antara kamu manusia dan binatang buas. Aku juga tahu bahwa banyak orang tidak percaya itu benar dan merasa bahwa itu hanyalah kebohongan yang diciptakan oleh kita, peri kuno. Namun, aku bisa memberitahumu semua itu adalah kebenaran. Jarum abadi era kuno memang mampu melepaskan petir yang akan menutupi seluruh langit kolam abadi immortal era kuno setelah dipicu. Selain itu, tergantung pada siapa yang memicu itu, warna petir yang dikeluarkan juga akan berbeda. Apakah semuanya benar-benar nyata?" Mendengar kata-kata itu, kerumunan menjadi riuh. Meskipun masalah tentang Immortal Needle era kuno telah dikabarkan selama bertahun-tahun, ada juga orang yang tidak mempercayainya. Bagi sebagian besar dari mereka benar-benar merasa itu palsu. Namun hari ini, peri era kuno telah mengkonfirmasi bahwa masalah ini benar. Ini menyebabkan orang-orang yang sudah percaya itu adalah kebenaran untuk mempercayainya bahkan lebih dan mereka yang tidak percaya pada mulanya menjadi skeptis. Pada saat ini, banyak orang di dalam Immortal Pond sedang bersemangat. Terutama Yuan King, Qin Guang dan lainnya yang percaya diri. Ketidaksabaran tertulis di wajah mereka. Bagi orang-orang ini, apa yang ingin mereka lakukan adalah tidak memenangkan kehormatan bagi umat manusia atau binatang buas. Sebaliknya, mereka tahu bahwa mereka akan menjadi terkenal jika mereka berhasil memicu jarum abadi era kuno dan pada gilirannya akan mencerahkan masa depan mereka. Aku tahu bahwa kalian semua dari ras manusia dan ras binatang buas sangat ingin memicu jarum abadi era kuno. Aku juga bisa mengatakan bahwa beberapa di antara kamu sudah menjadi tidak sabar. Aku dapat memberitahu kamu semua metode untuk memicu jarum abadi era kuno. Selama kamu dapat mencapai wilayah terdalam dari Immortal Pond era kuno dan bertahan di tempat itu hanya sesaat, kamu akan dapat memicu jarum abadi era kuno. Jika ketiga ras berhasil mencapai wilayah terdalam dari kolam abadi era kuno, maka itu akan ditentukan oleh siapa yang bisa bertahan di wilayah itu untuk waktu yang lama. Jarum abadi era kuno akan dipicu oleh orang yang bertahan di wilayah terdalam untuk waktu yang paling lama. Aku sudah memberitahumu semua metode. Adapun apakah kamu akan dapat memicu jarum abadi era kuno, itu semua akan tergantung pada kemampuan kamu sendiri. Namun, aku harus mengingatkan kamu semua bahwa wilayah terdalam Immortal Pond era kuno bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun sesuka mereka. Banyak orang mati di sana. Segera, kekuatan dari kedalaman kolam abadi era kuno akan mencapai permukaan air. Kamu semua, alami itu untuk diri kamu sendiri terlebih dahulu. Lihat apakah kamu dapat bertahan dalam energi itu selama 1 jam sebelum mencoba menyelam ke dalam air. Namun, semakin dalam jangkauan kamu, semakin kuat kekuatannya. Akan lebih baik bagi kamu semua untuk menilai kemampuan kamu sendiri dan bertindak sesuai dengan itu. Kalau tidak, jika kecelakaan terjadi pada kamu, kami, peri era kuno, tidak akan mengambil tanggung jawab apapun. Kata peri kuno itu. Gelembung, 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 gelembung. Tidak lama setelah itu elf era kuno selesai menjelaskan kepada orang banyak. Suara aneh mulai datang dari bawah di mana Chu Feng dan yang lainnya melayang. Segera, sejumlah besar gelembung mulai mengalir keluar dari bawah. Akhirnya, gelembung-gelembung mencapai permukaan air. Pada saat ini, di wilayah air tempat Chu Feng dan yang lainnya berada, air mulai menyala seperti air mendidih. Pada saat ini, banyak orang mulai menunjukkan ekspresi kesakitan. Bahkan ada orang yang buru-buru melompat keluar dari air, meninggalkan wilayah perairan ini. Itu karena, pada saat ini, tekanan yang menakutkan muncul di wilayah air itu. Tekanan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Adapun tekanan itu adalah kekuatan dari kedalaman kolam abadi era kuno yang disebutkan oleh peri kuno. Pada saat ini, selain sebagian kecil orang yang mengambil kesempatan ini untuk berlatih dan tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi, mayoritas orang membeku di lokasi asli mereka dengan pandangan mereka pada Chu Feng dan yang lainnya. Mereka ingin tahu persis berapa banyak orang yang bisa bertahan di bawah tekanan semacam itu selama 1 jam serta siapa orang-orang ini. Waktu perlahan berlalu, tampaknya sangat panjang dan lambat. Ini terutama benar bagi orang-orang di dalam wilayah air itu. Itu hanya siksaan yang sangat besar. Dalam kondisi seperti itu, ada aliran orang yang terus-menerus meninggalkan wilayah air itu.
Beberapa buru-buru berenang keluar dari wilayah tengah. Beberapa buru-buru melonjak ke langit. Ada juga beberapa yang tidak dapat bertahan tetapi masih dengan keras kepala terus hanya berakhir dengan kehilangan kesadaran sementara mengeluarkan busa dari mulut mereka dan akhirnya diselamatkan oleh orang lain. Akhirnya, 1 jam berlalu. Dari hampir 500 orang yang tetap tinggal, hanya 25 yang tersisa. Dari 25 orang ini, 5 adalah binatang buas. Paling tidak, 5 di antara mereka sudah berubah menjadi bentuk binatang buas yang mengerikan. Meskipun bentuk monster mengerikan mereka sedikit tidak sedap dipandang, tetap saja bentuk sebenarnya monster mengerikan itu adalah bentuk terkuat mereka. Adapun sisa 20 orang, 10 di antara mereka adalah murid dari Biara Orion. Jumlah ini telah mengkonfirmasi kembali kepada orang-orang bahwa Biara Orion adalah penguasa wilayah ini yang memiliki posisi tak tergoyahkan. Selain murid-murid dari Biara Orion, ada 10 orang yang tersisa. Ada pria, wanita, tua dan muda di antara 10 orang ini. Para pemuda itu berasal dari keluarga terkenal. Adapun yang lama, mereka adalah para ahli terkenal. Namun, ada pengecualian, Chu Feng. Murid hutan Cianwood Selatan itu benar-benar berhasil bertahan. Tidak terbayangkan. Tidak heran kepala sekolah Sikong akan melindunginya seperti itu. Jadi itu karena anak ini sebenarnya luar biasa. 25 orang yang berhasil bertahan dalam tekanan selama 1 jam menjadi fokus perhatian semua orang. Adapun orang yang menjadi fokus utama perhatian semua orang, itu adalah Chu Feng. Statusnya sebagai murid hutan Cianwood Selatan telah mengejutkan orang lain. Paling tidak, pada saat ini, jumlah orang yang mendiskusikan Chu Feng telah melampaui Yuan King dan Qin Guang. Ini menimbulkan ketidaksenangan yang besar bagi para murid di Biara Orion. Terutama Yuan King dan Qin Guang, ada jejak kedinginan di mata mereka.